kabar Anda Ustazah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama Ustazah Reni. Hari ini Ustazah akan membacakan buku tentang Ramadan Gapai Jannah. Ayah dan bunda bilang padaku, ada satu pintu jannah yang sangat istimewa. Namanya pintu Ar-Rayyan yang sudah Allah sediakan. Aku penasaran bagaimana caranya nanti bisa masuk jannah melalui pintu tersebut. Kemudian ayah dan bunda menceritakan padaku tentang Ar-Rayyan yang berkaitan dengan satu bulan istimewa. Pintu Ar-Rayyan adalah salah satu pintu masuk ke jannah yang dikhususkan hanya bagi orang-orang yang suka berpuasa selama hidupnya. Apa istimewanya pintu jannah tersebut, Ayah? Tanyaku penasaran. Ayah menyeruput teh manisnya dengan nikmat yang telah disediakan ibunda sambil menikmati senja sore. Pintu tersebut memanggil-manggil orang yang berpuasa. Ketika semua orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu tersebut akan cepat tertutup, sehingga membuat penasaran orang-orang yang di luar pintu. Hadiah apa gerangan yang sudah Allah siapkan di balik pintu Ar-Rayyan? Penjelasan ayah membuatku ingin tahu lebih banyak tentang pintu Ar-Rayyan. Ayah mengajakku berpikir tentang perumpamaan kalau masuk pintu Ar-Rayyan. Kalau kita merasa panas di luar rumah, lalu masuk ke dalam ruangan AC, bagaimana rasanya? Segar sekali, Ayah. Rasanya sangat segar, jawabku dengan semangat. Kata Rasulullah SAW, bagi mereka yang semasa hidupnya menahan haus, menahan lapar, maka ketika memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut bisa merasakan kesegaran yang lebih berlipat-lipat dari apa yang kita bayangkan di dunia, ujar ayah. Jauh lebih segar dari yang pernah kita rasakan. Sebelumnya aku tidak bisa membayangkannya. Saking segarnya, rasa haus dan lapar menghilang dan takkan lagi bisa dirasakan selama-lamanya, ungkap ayah. Aku pun sama penasaran sepertimu. Bagaimana ya caranya nanti kita bisa masuk jannah melalui pintu Ar-Rayyan? Bunda, aku ingin bisa masuk jannah melalui pintu Ar-Rayyan, ungkapku semangat. Pintu Ar-Rayyan hanya bagi orang yang semasa hidupnya senang berpuasa, ujar bunda saat kami selesai mengaji bersama. Ayah dan bunda pun menceritakan padaku tentang satu bulan istimewa bagi setiap muslim di dunia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang selalu kita tunggu kehadirannya. Nah, setiap mau masuk bulan Ramadan, para ahli biasanya menentukan dengan perhitungan dan melihat kemunculan bulan sabit pertama. Nah, yang biasa sering disebut hilal, ya anak ustazah. Ayah juga mengajariku bagaimana cara melihat tanda hilal yang sederhana dengan mengetahui perubahan fase bulan yang bisa kita lihat di angkasa. Bulan Ramadan penuh kemuliaan di mana seluruh muslim di dunia merayakannya dengan berpuasa selama 1 bulan. Ayah juga bilang, impianku untuk masuk jannah melalui pintu Ar-Rayyan bisa dimulai dari latihan berpuasa pada bulan Ramadan. Setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amalan puasa itu untuk Allah. Kenapa hanya amalan puasa ya? Tanyaku. Salah satunya karena hanya puasa ibadah yang tak terlihat manusia,
sholat, zakat, sedekah, baca Al-Quran, bahkan umroh dan haji pun bisa terlihat oleh manusia. Hanya puasa, amalan yang kejujuran dan keikhlasan menjalankannya diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika ia berbuka dan kelak ketika bertemu Robnya tutur ayah lagi. Jadi latihan puasanya pelan-pelan saja ya. Sekuatnya kakak dulu sampai mana? Kita coba misal sampai zuhur dulu atau sampai asar dulu, kemudian berbuka. Kalau nanti sudah makin besar, mulai usia 7 tahun, kakak coba belajar puasa full sampai sore, sampai maghrib. Kata bunda memberi penjelasan padaku. Berlatih berpuasa berarti berlatih agar menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak amarah, tidak boleh emosi. Dari mulai subuh sampai maghrib. Aku merasa lapar, kemudian ayah pun mengenalkanku kepada orang-orang yang kurang beruntung. Mereka hanya bisa makan 1 kali setiap harinya. Ternyata yang kurasakan belum ada apa-apanya. Sebelum subuh, ayah dan bunda membangunkanku untuk makan sahur bersama, supaya nanti belajar puasanya kuat. Rasanya seru sekali. Makan sahur akan jadi waktu terfavorit di bulan Ramadan. Setelah sahur, aku biasanya menunggu waktu sholat subuh bersama ayah dan bunda. Berlatih berpuasa berarti berlatih agar menahan diri dari amarah. Meskipun rasanya sangat kesal sekali. Kata ayah, kesalnya boleh tapi tidak boleh berkata kasar, tidak boleh merusak barang, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Aku merasa kesal pada adik karena ia merebut mainanku. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, aku dan adik membantu ayah membagikan takjil. Takjil artinya menyegerakan. Bila sudah masuk waktu maghrib, yang berpuasa dianjurkan menyegerakan berbuka puasa. Kata bunda menjelaskan. Membagikan takjil ternyata sangat menyenangkan. Melihat senyuman orang-orang berpuasa yang kita beri takjil serta berbagi takjil dengan anak yatim piatu membuatku terharu dan bahagia. Salah satu waktu terfavorit membagikan takjil yaitu pada bulan Ramadan. Berlatih berpuasa berarti berlatih untuk menahan diri dari godaan makanan berlebihan. Dari mulai berbuka puasa sampai waktu sahur. Ketika masih berpuasa, setiap melihat makanan dan minuman rasanya aku ingin makan dan minum. Semuanya aku ingin ini, aku ingin itu, ingin semuanya. Rasulullah SAW menganjurkan berbuka secukupnya saja. Pastikan kapasitas lambung kita tetap terjaga. Nah, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan. Aku dan adik membantu bunda menyiapkan makanan dan minuman untuk iftar. Terkadang bunda masak sendiri, terkadang juga membeli makanan dari luar. Iftar adalah atau waktu berbuka puasa jadi salah satu waktu favoritku. Di bulan Ramadan berbuka puasa diawali makan kurma, kemudian kami sekeluarga bisa makan bersama. Nah, siapa dulu anak ustazah ketika bulan Ramadan berbuka dulu dengan yang manis, bisa makan kurma ataupun minum teh manis. Nah, berlatih berpuasa berarti berlatih agar menahan diri
dari sikap perilaku dan kebiasaan yang tidak menyenangkan. Jadi ketika kita berpuasa, kita tidak boleh jadi orang yang jahat, yang nakal. Kita harus menjaga sikap kita, ya nak. Nah, meski saat puasa terasa lemas, kita tetap perlu rajin beraktivitas dan tidak bermalasan. Nah, banyak beribadah, mendekatkan pada Allah dan melakukan kebaikan. Selama bulan Ramadan, kita rutin sholat berjemaah di masjid. Selepas sholat isya, kita sholat tarawih bersama. Ajak ayah padaku. Setiap sholat tarawih di masjid ramai sekali. Aku bertemu banyak teman-teman sebayaku yang juga ikut bersama ayah dan bundanya. Kami belajar tertib, ikut sholat dan mengaji bersama. Sekarang aku mengerti kenapa Allah memberikan hadiah bagi orang-orang yang suka berpuasa dapat masuk jannah melalui pintu Ar-Rayyan, karena ternyata jalan menuju pintu Ar-Rayyan itu penuh perjuangan. Setelah Ramadan berakhir, masuk hari raya Idul Fitri. Semoga aku bisa melatih diriku untuk tetap rajin berpuasa di bulan lainnya. Aku akan merindukanmu Bu Ramadan. Semoga Allah mengizinkan aku bertemu lagi denganmu tahun depan. Doa kami bersama. Nah, kalau kita belum menjumpai bulan Ramadan, kita tetap bisa berpuasa ya, Ustazah. Bisa puasa sunnah Senin Kamis. Ya Allah, kuatkan kami sekeluarga untuk berpuasa dari godaan dunia yang berlimpah. Izinkan kami sekeluarga menikmati jamuan berbuka darimu di jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adama yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'imi ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawma fannaihu li wa ana ajzi bihi yad'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-saimi farhatani farhatu isdafid rihi wa farhatu inda liqa'i rabbi walahu luhu min rihil miskilillahi fihi atayabu indah. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebaikan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Nah, itulah tadi isi buku Ramadan Gapai Jannah. Semoga kita menjadi umat muslim yang senantiasa suka berpuasa walaupun kita belum berjumpa dengan Ramadan. Semoga puasa Senin Kamis kita tetap berjalan ya Ustazah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.